Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, siang ini saya ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana posisi energi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut berasal dari kondisi perasaan. Kondisi perasaan yang bisa saja untuk siang hari ini saya mengategorikannya sedang kacau, sedang berantakan, dan sedang sakit hati. Bukan hanya sakit hati, tetapi pihak ketiga seperti merasa ada yang membuat pemikiran dia seperti orang yang begitu sangat frustasi. Di mana kemunculan kata frustasi ini karena memang komitmen itu saya mengategorikan tidak lagi saling menghargai dan tidak lagi saling memperdulikan. Kalaupun saya ingin mengatakan komitmen itu masih diperdulikan dan masih dihargai, karena memang pihak ketiga merasa komitmen tersebut masih ingin dipertahankan. Kalau kartu ini saya arahkan di dalam situasi energi yang dimiliki oleh manusia yang telah meninggalkan diri kamu di dalam komitmen tersebut terhadap pihak ketiga, tidak berbeda jauh, tetapi manusia itu merasa diri dia belum bisa kehilangan diri kamu. Ibaratnya pihak ketiga itu hanya sebagai pelampiasan yang ingin dia berikan terhadap pihak ketiga, karena memang pihak ketiga tidak memiliki karakter dengan karakter yang kamu miliki.
Muncul kartu Knight of Wands, pangeran atau prajurit yang memegang satu tongkat. Kalau saya mencoba menarik kata tongkat, tongkat ini seperti mengatakan komitmen tersebut komitmen yang lagi ada pertengkaran. Bukan hanya pertengkaran, tetapi ada satu kecerobohan yang dilakukan oleh pihak ketiga di dalam komitmen tersebut, di mana kecerobohan ini seperti menggambarkan secara karakter yang dimiliki oleh pihak ketiga, di mana karakter tersebut seperti orang yang memiliki sifat begitu sangat arogan. Kalau saya mengarahkan kartu Knight of Wands terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu, lagi-lagi kartu ini akan membuktikan ada pergerakan yang dimana pergerakan ini masih membandingkan antara pihak ketiga terhadap diri kamu. Muncul kartu Queen of Cups, raja atau ratu yang memegang satu cawan. Kalau saya mencoba menarik kata cawan, cawan ini seperti menggambarkan situasi komitmen tersebut tidak lagi memberikan situasi kepekaan, melainkan situasi amarah, emosi, dan seperti orang yang begitu merasa terbebani dari komitmen tersebut. Kata terbebani bisa saja mengarah terhadap pihak ketiga karena memang situasi pihak ketiga lagi frustasi. Kata terbebani bisa saja mengarah terhadap manusia itu karena memang manusia itu merasa komitmen tersebut hanya berdasarkan pelampiasan. Muncul kartu The Universe, unsur alam semesta. Kalau saya menarik dari kata alam semesta, sepertinya saya mengategorikan komitmen itu masih ada sesuatu hal yang disembunyikan. Ya, ibaratnya masih ada satu kebusukan yang belum terbongkar. Saya sih hanya berharap kebusukan ini terbongkar dan membuat kedua belah pihak tersebut saling meninggalkan dan ditinggalkan. Karena situasinya sudah menggambarkan dari kartu yang saya pegang, keempat kartu yang saya pegang ini sangat kuat posisi pergerakan energi yang tidak baik di dalam komitmen tersebut. Apalagi kartu pertama yang keluar adalah kartu The Empress, yang dimana The Empress ini cepat atau lambat dari salah satu pihak akan menerima status ditinggalkan berupa single parent atau lajang atau jomblo atau pergi dengan kekecewaan. Muncul kartu Price of Swords, pedang yang keluar. Kalau saya menarik kata pedang, pedang ini seperti mengatakan saya rasa komitmen itu diawali dengan komitmen yang tidak sehat, malah dijalankan dengan situasi penuh dengan kelicikan. Karena bagi saya, begitu saya mengangkat kartu ini, yang kartu pedang yang berbicara, kedua belah pihak ini orang yang terlalu jahat. Yang satu merusak kebahagiaan orang lain, yang satu merasa tidak pernah puas. Ujung-ujungnya komitmen itu tidak nyaman untuk dijalankan di awalnya saja. Di awal pertemuan komitmen itu memberikan kebahagiaan, tetapi semakin ke sini semakin penuh dengan perdebatan. Barusan saya mengatakan kelicikan dibenarkan sendiri dengan kemunculan kartu Page of Swords. Keluar lagi kartu pedang. Pedang inilah yang saya kategorikan sebagai kelicikan. Kalau saya kaitkan dengan The Universe, masih ada kebusukan yang masih disimpan di dalam komitmen tersebut. Ten of Wands terdiri dari 10 tongkat.
Kalau saya mencoba menarik satu tongkat dari ke-10 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini mengatakan seperti apa? Komitmen itu komitmen yang dipaksa. Komitmen yang dimana seakan-akan membuktikan sudah merasa ada kondisi mental yang begitu runtuh. Ada kondisi pemikiran yang begitu sangat terbebani ini yang dimiliki oleh pihak ketiga ataupun manusia tersebut. Saya memang mengarah terhadap pihak ketiga, tetapi energi yang saya rasakan ini bisa tertukar, wah geng. Karena apa bisa tertukar? Karena kedua belah pihak ini energinya energi mengambang. Energi mengambang, tetapi sama-sama jahat, sama-sama licik, sama-sama memanipulatif. Muncul kartu The Moon. Unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Barusan saya mengatakan kata mengambang dibenarkan lagi dengan kemunculan kartu The Moon. Ini The Moon, pergerakan dari bulan, yang dimana pergerakan bulan ini pergerakan yang begitu sangat misterius, tetapi mengarah terhadap situasi mistis. Kalau saya kaitkan dengan kebusukan yang saya katakan tadi di dalam komitmen tersebut, komitmen itu diawali dengan situasi mistis. Mistis yang dipermainkan agar komitmen itu bisa terjalin. Ketika komitmen itu bisa terjalin, ujung-ujungnya yang satu merasa terbebani, yang satu merasa seperti masih mengendalikan. Tetapi saya berharap keluarnya kartu The Moon ini yang mempermainkan mistis, baik dari pihak ketiga ataupun manusia itu yang masih memegang pegangan mistis, ini akan mengarah sendiri, di mana ketika mistis itu mengarah sendiri terhadap salah satu pihak kondisinya akan jauh lebih buruk daripada apa yang kamu terima. Karena kemunculan kartu The Moon ini akan memberikan suatu kondisi yang begitu sangat bahaya dari seseorang yang saya katakan mempergunakan mistis. Mistis itu akan membuat diri sendiri seperti orang yang selalu berhalusinasi, seperti orang yang begitu sangat ketakutan, seperti orang yang begitu sangat cemas. Kalau saya menarik dari kata ketakutan, mungkin ketakutan ini bisa saja lebih mendominasi terhadap pihak ketiga, dan siapa tahu pihak ketiga ini mendekati manusia itu melalui unsur mistis. Karena kemunculan kartu The Empress tadi, saya kan mengatakan kondisi pemikiran pihak ketiga ini kondisi yang lagi kacau. Kekacauan itu ya sedang dari permainan mistis dia. Muncul kartu Two of Pentacles, terdiri dari 2 koin, kiri dan kanan, kanan dan kiri. Kalau saya mencoba menarik satu koin dari kedua koin yang barusan saya katakan, satu koin yang saya tarik ini seperti mengatakan apa? Hubungan itu, hubungan yang hanya bisa mengangkat situasi derajat dari salah satu pihak. Ya ibaratnya hanya sekedar kecocokan doang. Kecocokan dalam arti apa? Pelampiasan. Berarti mistis yang dimainkan itu untuk mengangkat derajat, mengangkat status sosial dari salah satu pihak dan mengubah kondisi keuangan menjadi makmur, tidak seimbang. Barusan saya mengatakan makmur, keluar lagi kartunya. Kartunya yang membuktikan ucapan saya, As of Pentacles. Yang dimana kemunculan kartu ini mengatakan komitmen itu berjalan sesuai dengan harapan, tetapi harapan itu diawali dengan kata mistis. Kata mistis, wak geng.
Jadi diri kamu tidak usah lagi mempertanyakan kenapa manusia itu kapan tidak pulang, kapan tidak merasa ada koneksi terhadap diri kamu, karena memang situasinya pihak ketiga. Saya kurang istilahnya, ini posisi energi masih sangat kuat dengan kartu The Moon, wah geng. Muncul kartu The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune, perputaran waktu, siklus kehidupan, atau titik balik di dalam kehidupan. Kalau saya kaitkan dengan mistis, saya rasa ini ada kondisi yang akan diperlihatkan, tetapi kondisi ini titik balik di dalam kehidupan, tetapi titik balik tersebut lagi-lagi menunggu hasil dari dampak permainan mistis tersebut. Walaupun saya mengatakan tadi ada kata kemakmuran, kata kemakmuran itu bukan menjadi acuan untuk diri saya ketika saya mengarah terhadap pihak ketiga atau terhadap komitmen yang dijalankan terhadap manusia itu. Acuan saya dari kata The Moon, apalagi ditambah dengan The Wheel of Fortune. Mistis yang dipermainkan, mistis itu juga yang akan membuat salah satu pihak dalam kondisi bahaya, penuh dengan kegelisahan, dan saya rasa ada kondisi takdir yang bergerak untuk mengatakan komitmen itu ditinggalkan atau meninggalkan, tetapi situasinya dampak dari permainan mistis. Bagaimana Wak Geng dari apa yang saya katakan barusan? Apakah bisa masuk secara logika kamu ketika saya mengarah terhadap pihak ketiga untuk siang hari ini? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi sebagai gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya diri kamu mengetahui dari kartu yang saya ambil ini apa maksud dan tujuan dari kartu ini. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu ketika saya mengarah terhadap pihak ketiga. Tetapi sebelum saya menutup ucapan dan perkataan saya, sekali lagi saya mengingatkan, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam pemikiran kamu. Semua tergantung bagaimana diri kamu untuk merespon ucapan dan perkataan saya tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.